Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai IPA, yaitu bab tata surya. Dalam tata surya, kita akan mempelajari mengenai matahari, asteroid, meteoroid, dan planet. Di mana planet ini dibagi menjadi 8, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai satelit, kemudian ada dua hukum, yaitu hukum Kepler dan hukum gravitasi, dan yang terakhir adalah komet. Nah, tata surya ini merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat, dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu 8 planet beserta satelitnya, serta asteroid, komet, dan meteoroid. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai planet. Sebuah benda langit ini dapat disebut dengan planet jika mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga mempunyai bentuk yang relatif bulat, dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya. Nah, kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah orbit. Orbit di sini adalah garis edar tempat planet-planet mengelilingi matahari. Kemudian revolusi, ini adalah peredaran planet-planet mengelilingi matahari pada orbitnya. Skala revolusi, yaitu waktu yang diperlukan planet untuk bergerak mengelilingi matahari. Sedangkan skala rotasi, yaitu waktu yang diperlukan planet untuk bergerak sendiri. Kemudian ada bidang ekliptika, yaitu bidang orbit bumi. Kemudian dari 8 planet dalam tata surya itu dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Yang termasuk ke dalam planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya satelit. Nah, satelit ini merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet atau disebut juga dengan pengiring planet. Di mana dalam tata surya ini terdapat 146 satelit alami, salah satunya adalah bulan yang merupakan satelit dari bumi. Sementara itu, Saturnus memiliki 53 satelit, Jupiter 50 satelit, Uranus 27 satelit, Mars 2 satelit, dan Neptunus 13 satelit. Asteroid atau planetoid. Asteroid ini merupakan planet-planet kecil yang jumlahnya puluhan ribu dan mengorbit mengelilingi matahari, di mana asteroid ini letak orbitnya sejajar dengan ekliptika bumi dan terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Contohnya ada asteroid Icarus, Ceres, Pallas, Juno, dan Vesta. Kemudian ada komet. Komet ini sering disebut sebagai bintang berekor, padahal komet ini bukan suatu bintang. Ekor komet ini terbentuk oleh debu dan gas yang membeku, di mana panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Contoh komet yang sering kita temui yaitu komet Halley, Encke, Brooke, Halley, dan Biela. Kemudian ada meteoroid. Meteoroid ini merupakan benda langit dengan ukuran yang bervariasi, di mana ada istilah meteor dan meteorit. Meteor ini adalah meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar, sedangkan meteorit ini adalah bagian meteor yang sampai ke permukaan bumi, di mana meteorit ada yang berukuran sangat besar dan bermassa puluhan ton. Nah, ini adalah gambar dari meteoroid. Selanjutnya ada bumi dan bulan yang mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi. Nah, rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya siang dan malam, di mana bagian bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami waktu siang, sedangkan bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami waktu malam. Nah, poros bumi ini memiliki kemiringan sebesar 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika, di mana satu bulan Sideris ini adalah skala revolusi bulan selama 27,3 hari, sedangkan satu bulan Sinodis ini adalah skala revolusi bulan selama 29,53 hari. Berikutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa.
dengan rumus F sama dengan G dikali mm per R kuadrat. F adalah gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi dengan satuan Newton. G adalah tetapan gravitasi sebesar 6,67 kali 10 pangkat negatif 11 Newton M kuadrat per kilogram kuadrat. M besar adalah massa benda pertama dengan satuan kilogram. M kecil adalah massa benda kedua dengan satuan kilogram juga. Dan R adalah jarak antara titik pusat kedua benda dengan satuan meter. Kemudian ada hukum pergerakan planet. Nah, Nicolaus Copernicus ini menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan anggota-anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari, di mana ini sering disebut dengan istilah teori heliosentris. Sedangkan Johannes Kepler dengan hukum Keplernya ada 3 hukum. Hukum Kepler pertama menyatakan bahwa orbit setiap planet ini berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa dalam jangka waktu yang sama, garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet akan melewati bidang yang luasnya sama. Sedangkan hukum 3 Kepler ini menyatakan bahwa kuadrat skala revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Dengan rumus T1 kuadrat dibanding T2 kuadrat sama dengan A1 pangkat 3 dibanding A2 pangkat 3. T1 adalah skala revolusi planet pertama, T2 adalah skala revolusi planet kedua. A1 adalah jarak rata-rata antara matahari dan planet pertama, sedangkan A2 adalah jarak rata-rata antara matahari dan planet kedua. Kemudian ada beberapa pengaruh radiasi matahari terhadap kehidupan di bumi. Yang pertama pengaruhnya adalah kedudukan matahari terhadap suatu wilayah ini sangat mempengaruhi cuaca atau iklim di wilayah tersebut. Kemudian ketika matahari aktif meningkatkan radiasinya, maka akan mempengaruhi jumlah energi matahari yang sampai ke bumi, atau disebut dengan intensitas insolasinya. Kemudian pengaruh yang ketiga, medan magnetik sekitar bumi dan jumlah partikel bermuatan yang dipancarkan matahari juga dapat mengubah intensitas sinar kosmik yang sampai ke bumi. 4. Pemanasan di siang hari dan pendinginan di malam hari. Kemudian adanya musim panas dan musim dingin di tiap tahun. Selanjutnya mempengaruhi pergerakan massa udara dalam bentuk angin lokal maupun angin global. Kemudian berpengaruh pada penguapan air di permukaan bumi sehingga menjadi awan. Dan yang terakhir membantu proses fotosintesis. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tata surya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. See you.